Jadi syarat perempuan boleh sholat dalam masjid ataupun itikaf adalah dapat izin dan ridho dari suami. Kalau suami bilang nggak usah ke masjid, di rumah aja, ikutin. Karena nggak dosa juga perempuan nggak datang ke masjid. Itu yang pertama, izin suami. Ini jadi pelajaran pranikah ya. Nanti kalau sudah menikah kita lebih aware, lebih tahu, oh ternyata izin suami itu utama dan penting. Yang kedua, perempuan boleh sholat di dalam masjid dengan syarat tidak tabarruj dan tidak menjadi sumber fitnah. Sholat ke masjid, make upnya bedaknya 5 kilo, belum lipstiknya campur-campur, pakai eyeliner, pakai bulu mata palsu, minyak wanginya 1 botol sampai habis kalau mau masuk masjid itu nggak boleh, sudah tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai kita bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi nggak boleh masuk masjid tabarruj. Rumah itu bisa jadi surga, bisa juga jadi neraka, tuh ya. Ada ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi banyak juga, apalagi suami yang bilang rumahku nerakaku. Pulang ke rumah nggak mau, seminggu sekali pulang ke rumah. Karena kalau pulang berantem mulu, ngomel mulu bininya. Ntar yang minta nafkah, yang anaknya nangis, minta kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi terasa rumah itu seperti neraka. Bagaimana menjadikan rumah seperti surga, nyaman, betah, nggak pengen kemana-mana. Beda orang sekarang itu lebih betah di tempat lain, mall, bioskop, main ke rumah orang. Ke rumah sendiri dia tidak betah. Nah, satu yang harus kita pahami bahwa yang sering tinggal di rumah itu adalah anak dan istri. Jadi agar rumah nyaman, rumah menjadi surga buat kita, jadikan anak dan istri kita sebagai ladang kebahagiaan. Kalau istri sama anaknya aja nggak bahagia, gimana kita mau ikut bahagia? Istri cantik di rumah, enak dilihatnya, kasih bedak, kasih make up, beliin. Ini cuma nyuruh doang ke salon. Pergi ngapa lu ke salon katanya? Potong apa rambut katanya? Cat deh rambutnya dan lain sebagainya. Tapi tidak memberikan nafkah dan uangnya, cuman omdo saja. Bagaimana ada kebahagiaan di diri pengalaman pribadi. Masya Allah. Jadi seperti itu, bahagiakan dulu istrinya. Kalau istri sudah bahagia, insya Allah anaknya bahagia. Istri bahagia, nafkahnya lancar, nafkah batinnya juga lancar, perhatian dari suami lancar. Kalau pulang ditegur sama suami, wahai bidadariku, istriku, Masya Allah. Ya Allah. Itu contoh ya. Akhirnya istri pun sama anak sayang. Betul. Nak, anak mau makan. Iya. Ada ayah pulang tuh nak. Contoh. Tapi kalau suaminya, lu masak kagak? Lu begini amat di dalam rumah, akhirnya istrinya pun kasar sama anaknya. Berapa banyak kita lihat kejadian ibu yang rela membunuh anaknya, ibu yang rela membuang anaknya, itu karena salah satunya beban mental yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Makanya salah satu yang harus ditanamkan adalah kita harus mencari kebahagiaan. Lagi kerja capek, ya Allah, kerja ini capek ya, pergi pagi pulang sore, belum ongkos makan, kebutuhan sehari-hari. Ya Allah, kalau ada laki-laki kaya raya datang pengen nafkahin, nggak apa-apa nih. Pengen jadi suami gitu ya. Jadi nggak ada kewajiban istri, yang ada dia harus dinafkahi. Tapi kalau ada istri yang menafkahi suami dan anak-anaknya, itu menjadi pahala dan sedekah. Saya ingat dengan salah satu tadi hadis yang sudah saya bacakan mengenai perempuan. Perempuan itu banyak yang di dalam neraka karena mereka suka melaknat suami, mencela suami. Ah lo jadi suami nggak guna, nggak punya gaji loh, gitu ya. Lo nggak gini loh dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Yang kedua adalah ketika yakfurnal ashir, takfurnal ashir. Perempuan sering masuk neraka karena mencela suami, dan yang kedua karena dia sering tidak bersyukur. Baik tidak bersyukur karena nikmat Allah maupun tidak bersyukur karena nikmat yang sudah suaminya berikan. Bertahun-tahun dinafkahi oleh suami, sekali suami kena PHK nggak dinafkahin berapa bulan, oh dia mencaci maki suaminya. Ini salah satu perempuan ahli neraka, kata Rasulullah. Biar laki betah, servis tingkatin, Bu.
banyakin minum air daun sirih, babakan jamblang minum. Ya, makan dijaga, jangan timun, nanas, becek. Ibadah bener, rumah tangga jadi bener. Islam ngajarin ke situ. Dandan yang rapi, bedak merah bela, bibir cempaka. Bagaimana laki betah di rumah, dandan kayak kucing kecebur, rambut beriak kayak kuntilanak ada biangnya, kebiakan jadi kutu, motor kutunya jeli-jeli banget, tidur asal jadi depan TV, jadi tidur nombrok kayak toko basah. Udah langkah-langkahin bocah mulu tidur depan TV. Ditanya, dari mana lo, Din? Mau ke musola nggak dikasih sama Pak Haji. Lu mabok? Emang apa sih, Min? Lu belagu banget, samanya aja lu sama Pak Haji. Udah kata mabok. Emang nggak boleh ke masjid apa orang mabok? Orang mabok nggak boleh sembahyang. Lagu lu mau kemana, Min? Lah gua mau ke masjid, gua mau musola, mau sholat. Sekarang lu gua tanya dah, Min. Nanya apa lu? Subuh berapa rakaat, Min? Lah gua yang waras lu tanya. Subuh mah di mana-mana 2 rakaat, Din. Ya, lu jangan ke musola dah, Min. Gua aja tadi yang 4 rakaat diusir sama Pak Haji. Apalagi lu yang tibang 2 rakaat doang. Ini kan PA nih, Bang nih. Kalau udah datang ajal, maju enggak, mundur enggak bisa. Lagi berak, mati tuh. Kalau datang ajal, mati lagi berak. Kalau bisa ngomong, malaikat tadi dulu apa? Gua masih kepet, bisa. Tapi kalau udah datang ajal, enggak bisa. Biar kepet mati lu.